KBR Prime, podcast for curious mind. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Penyandang disabilitas belum sepenuhnya menikmati hak atas pendidikan. Memang sudah ada kalangan disabilitas yang meraih gelar akademik, tetapi mayoritas di bidang sosial humaniora. Masih berkembang stigma bahwa mereka tak bakal mampu memahami sains. Padahal masalahnya ada di kapasitas tenaga pendidik dan metode pengajarannya. Lewat kampanye bertajuk We Ring the Bell, Yayasan Mitra Netra menuntut pendidikan inklusif dan setara bagi semua. Dalam kampanye itu digelar pembelajaran kimia di luar kelas yang diikuti 30 siswa tunanetra. Ini untuk membuktikan anak-anak difabel juga mampu menguasai sains. Seperti apa keseruannya? Simak Saga yang disusun jurnalis KBR Nafisa Deana. Laporannya dibacakan Sindu Darmawan. Kamu mau masukin soda gak? Mau masukin ini gak? Corongnya sama balon. Pegang. Ya, pegang. Siang itu, kawasan wisata alam Farmfield di Bogor, Jawa Barat berubah menjadi ruang kelas bagi 30 siswa tunanetra. Mereka tengah belajar kimia, bukan di laboratorium tetapi di tempat terbuka. Para siswa dibagi dalam kelompok berdasarkan jenjang pendidikan, SD, SMP, dan SMA. Tiap kelompok didampingi 4 guru. Ya, lagi. Udah berapa berarti tadi? Murid-murid SD belajar bagaimana menggelembungkan balon karet tanpa dipompa atau ditiup. Caranya dengan mencampur soda kue dan cuka sehingga menghasilkan gas untuk mengembangkan balon. Iqbal, salah satu siswa, antusias mempraktikkan pengetahuan barunya. Seru, nggak nyangka ternyata bisa jadi balon. Bisa jadi gede balonnya yang diikat. Yang pertama, siapkan corong. Kedua, siapkan balon yang masih kempes. Ketiga, ikatkan mulut balon pada bagian gagang corong. Lalu tuangkan soda kue, terserah mau berapa sendok. Nah terus setelah itu... Kelompok lain belajar membuat es krim dari aneka bahan yang mudah ditemukan di rumah. Seperti kaleng biskuit, baskom, es batu, garam, susu, dan gula. Raihan di kelompok SMA terkesan ternyata sains itu dekat, ada di sekitarnya. Karena dengan sains yang saya awalnya kira, ini pusing, ini rumit. Ternyata tuh setelah ya kita melakukan dengan cara yang menyenangkan tuh saya jadi mempelajari mulai dari hal kecil yang biasanya saya remehkan kayak, cuman ini, cuman itu tuh, ternyata ini tuh detailnya seperti ini. Jadi saya juga punya pengetahuan baru, jadi pengetahuan saya pun meningkat gitu. Jadi tadi kan sabun ini bahannya ada apa? Natrium hidroksida. Sifatnya apa natrium hidroksida? Sifatnya apa? Pembelajaran sains di luar kelas ini diadakan Yayasan Mitra Netra. Metode pengajarannya disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak tunanetra. Ketua Yayasan Mitra Netra, Bambang Basuki. Supaya mereka dapat fun, bisa mengkaitkan antara kenyataan dengan teori, dan mereka termotivasi sehingga mereka akan menghunjam ke hati nuraninya. Pasti akan menjadi kenangan. Jangan-jangan dia akan jadi suka pada pelajaran ini. Ini kan pelajaran yang mereka nggak pernah tahu dan takuti. Karena pelajaran selama ini kan teori dan mereka nggak tahu. Kalau orang-orang yang awas di sekolah itu ada laboratoriumnya, dia bisa lihat, dia bisa mengalaminya. Nah kalau di sini kan nggak bisa. Tunanetra kan nggak bisa. Maka harus ada layanan akomodasi. Seperti misalnya nanti ada proses kimia. Itu ada muncul asap, warnanya apa. Kalau bau dia bisa deteksi kan. Nah kalau yang tadi ada proses, ada gelembung-gelembung dan semua itu diceritakan. Yayasan Mitra Netra menggandeng Universitas Negeri Jakarta. Guru-guru pendampingnya adalah mahasiswa jurusan Pendidikan Kimia. Edith Alanas, dosen Pendidikan Kimia UNJ menuturkan, sains lebih mudah diajarkan ke anak lewat contoh-contoh yang dekat dengan keseharian mereka.
Sebenarnya sains itu menarik ya. Salah satunya memang dikenalkan yang dekat apa yang pernah kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari ya. Ya termasuk apa yang kita makan, kita minum juga hubungannya dengan sains, prosesnya juga dengan sains. Nah, salah satu kegiatan ini juga misalkan suka minum ataupun makan es krim ya. Ternyata bisa juga buat secara manual ya es krim itu seperti apa. Nanti bisa kita hubungkan dengan teorinya begitu ya, teori-teori sainsnya yang ada. Hal yang sama berlaku pada anak dengan kebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas. Kuncinya ada pada kapasitas guru dan metode pembelajaran yang diterapkan. Penyuluhan ataupun untuk guru-guru siswa-siswa inklusi itu belum banyak seperti itu. Padahal mereka ini berpotensi sekali untuk istilahnya mengembangkan bisa beradaptasi dengan pengetahuan sampai sekarang sampai yang seperti ini. Tapi tidak difasilitasi seperti di teman-teman Yayasan Mitra Netra ya, itu sudah memfasilitasi teman-teman yang netra ini belajar lebih dalam lagi tentang sains, apalagi guru-gurunya juga suka diberikan seperti workshop, loka karya, begitu ya, seminar-seminar untuk siswa-siswa inklusi. Ketua Yayasan Mitra Netra, Bambang Basuki bilang, tunanetra dan penyandang disabilitas lain berhak mendapat pembelajaran terbaik di semua bidang. Selama ini, ada anggapan penyandang disabilitas tak bakal mampu belajar sains. Dengan terbukanya ini sudah banyak tunanetra yang menjadi sarjana, bahkan master, ada juga yang jadi doktor. Tapi bidangnya semua adalah bidang sosial atau humaniora. Jadi bukan bidang-bidang yang STEM ini, sains, matematika. Jadi ini persoalannya kan ada dua sebetulnya. Bagaimana akses pendidikan dan bagaimana tunanetra bisa terlayani sesuai dengan kebutuhan khusus mereka. Pendekatan dan metode pembelajaran inklusif yang diterapkan Yayasan Mitra Netra disukai para orang tua. Sayangnya, praktik baik ini masih sulit ditemui di tempat lain. Hal itu diakui Dania, orang tua siswa yang sebelumnya tinggal di Bengkulu. Ia dan sang anak pindah ke Jakarta mengikuti suaminya pindah tugas. Sangat luar biasa, kalau untuk di kota besar saya akui luar biasa perhatian pemerintah. Dari instansi lain, dari unsur swasta pun luar biasa. Ternyata di ibu kota, karena saya dari kampung, jadi saya sampai di sini karena anak saya bisa bertemu orang-orang hebat. Bagi Dania, anaknya sangat butuh pendidikan inklusif agar bisa mandiri dan berdaya. Dia selalu bercerita, dia merasa happy, bahagia. Saya bisa hidup lagi, saya bisa kok komunikasi normal dengan orang lain waktu saya tunanetra. Jadi bagi dia tunanetra bukan suatu penghalang untuk hidupnya dia, malah dia bilang sebagai anugerah buat saya. Dia lebih dewasa sih Mbak, kadang-kadang lebih menguatkan dia untuk kami sekeluarga. Di acara tersebut, Yayasan Mitra Netra meluncurkan kampanye bertajuk We Ring the Bell. Ini ditandai dengan membunyikan kerincingan secara bersamaan. Tuntutannya adalah pendidikan inklusif bagi semua. Ya, jadi sekali lagi kita Mitra Netra nggak bisa menyelesaikan sendiri, tapi kami tahu apa yang harus dilakukan. Nah, tinggal kita bergandengan tangan untuk menuju pada dunia yang lebih inklusif. Dengan maksudnya agar ini menggedor kesadaran pemangku kepentingan kebijakan di seluruh dunia untuk menyadari bahwa dia harus juga ikut berpartisipasi penuh untuk mensukseskan pendidikan inklusi, pendidikan untuk semua yang sekarang masih masalah. Demikian Saga KBR, saya Sindu Darmawan. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.